Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada saat ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam program acara Pelita Hati di TV Tabalong. Semoga harapan kita pertemuan ini menambah wawasan kita tentang ilmu agama yang nantinya semoga bisa menyelamatkan kita dunia wal akhirat. Pemirsa TV Tabalong dimanapun Anda berada, yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 264 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau membatalkan pahala sedekah kamu dengan menyebut-nyebut pemberian dan menyakiti hati orang yang diberi. Pemirsa TV Tabalong rahimakumullah, di ayat ini Allah Ta'ala mengatakan bahwasanya sedekah kita itu bisa batal pahalanya atau hilang pahalanya dengan pertama menyebut-nyebut pemberian dan menyakiti hati orang yang diberi. Tulak saruan misalnya, tak imbai kawan, iya kang ini jadi baju nang barianku samalam, supannya orang ialah. Nah, itu bisa membuat pahala kita yang telah memberi bersedekah kepadanya pakaian tadi menjadi batal gara-gara kita menyebut pemberian dan menyakiti hati orang yang beri, supan orang. Hadirin sekalian rahimakumullah, Al-Imamul Ghazali pernah berkata, sesungguhnya menyebut-nyebut pemberian itu timbulnya dari dalam hati, karena ia merasa telah berbuat baik kepada orang yang diberinya. Karena ia merasa berbuat baik, nah kemudian ia menyebut-nyebut pemberian itu tadi. Nah, padahal sebaliknya, nah jadi orang yang memberi tadi kan ia merasa diri sudah berbuat baik kepada orang yang diberi. Padahal sebaliknya, menurut Al-Imamul Ghazali, yang berbuat baik itu adalah orang yang menerima, kata beliau. Kenapa orang yang menerima yang berbuat baik? Karena dengan adanya orang yang menerima sedekahnya, maka ia mendapat banyak keistimewaan dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan berkah sedekah tadi ada orang yang menerima. Andainya orang kada menerima, kada dapat kita keutamaan daripada sedekah tadi. Nah, kemudian apa-apa saja keistimewaan atau keutamaan yang diberikan Allah kepada orang yang mau bersedekah? Pertama, disucikan hartanya. Artinya harta yang tercampur dengan subhat. Arti subhat itu sesuatu nang kada jelas halal haramnya. Nah, misalnya kita jual beli ada akadnya nang kurang pas misalnya. Nah, itu bisa disucikan, dibersihkan dengan sedekah tadi. Tapi itu sekali lagi harta nang subhat. Kalau harta dicari dari jalan yang haram, nah kada mau bersih. Karena ibaratnya itu, nah kain yang putih atau bersih terkena noda, nah ya bisa bersih kalau ditapas. Nah seperti itulah harta nang subhat ia bersih dengan sedekah. Adapun nang sengaja mencari nang haram, ini biar bersedekah kada mau bersih, ini ibaratnya seperti najis, seperti tahi, kada kau dibersihi lagi. Kalau inya kain nang terkena noda tadi bisa dibersihkan, kalau inya tahi kada kau dibersihi lagi. Nah itu. Jadi pertama, keutamaan sedekah tadi yaitu menyucikan harta-harta kita dari hal-hal yang subhat atau yang kurang jelas. Yang kedua,
keutamaan daripada sedekah adalah dihapus dosa-dosanya, yaitu tathhirul badani minadz dzunub, dihapus dosa-dosa. Jadi dosa-dosa kecil bisa terhapus dengan pahala sedekah. Itu yang kedua. Yang ketiga keutamaan sedekah, yaitu dijauhkan daripada bala bencana. As-sadaqatu tarfa'u minal bala. Sedekah itu menolak daripada bala. Di pian-pian misalnya tulak ka manakah, hendak umrah karena tulak bepergian ke manakah, pian bersedekah, insya Allah selamat pian di perjalanan. Nah, misalnya di tengah jalan ada orang berpindah, nah bersedekah situ pian, itu jalan. Salah satu ujar Nabi supaya selamat menolak daripada bala adalah sedekah. Kemudian yang keempat, keutamaan sedekah adalah orang yang bersedekah itu nantinya mendapat naungan di padang mahsyar yang panas, yang matahari didekatkan dengan kepala, orangnya kasak, alam nihbak. Mulai zaman Nabi Adam hidup sampai hari kiamat, berapa orangnya? Kasak luar biasa orangnya, panas luar biasa. Nah, kayak apa supaya dapat naungan? Di antaranya sedekah. Nah, dengan bersedekah itu nantinya orang itu akan mendapat naungan daripada panasnya padang mahsyar. Kemudian yang kelima, orang yang bersedekah itu keistimewaannya menyebabkan ringannya hisab. Hisab itu perhitungan tentang bagaimana pertanggungjawaban hidup kita ini. Misalnya tentang umur kemana menggunakan, tentang kewajiban bagaimana cara, bagaimana apa sudah melaksanakan atau belum, kemudian lagi tentang tanggung jawab, kemudian lagi misalnya kita jadi atasan bagaimana tanggung jawab dengan, jadi banyak itu hisab. Nah, orang yang banyak bersedekah diringankan, dimudahkan hisabnya. Itu yang kelima. Kemudian yang keenam, sedekah itu memberatkan timbangan kebaikannya. Pas bertimbang amal kena, nah berat. Nah, sedekah ini menambah berat timbangan kebaikannya. Kemudian yang ketujuh, sedekah itu menjadi dinding daripada api neraka. Makin banyak sedekah, makin banyak pendinding dari api neraka. Kemudian yang kedelapan, sedekah itu meninggikan derajat di surga. Nah, itulah beberapa macam keistimewaan bagi orang yang bersedekah. Kenapa dapat keistimewaan ini? Karena adanya orang nang menerima. Mun orang gak ada yang menerima, nah kada dapat keutamaan itu. Jadi ujar Al-Imamul Ghazali, sebenarnya yang berjasa, yang berbuat baik adalah orang yang menerima tadi. Andainya inya kada menerima, kada dapat keistimewaan. Nah, itu tadi. Nah, jadi kita jangan sekali-kali menyebut-nyebut pemberian, apalagi membuat orang yang diberi tadi sakit hati. Nah, kada jadi pahala kita jadinya. Seakan-akan kita merasa berjasa, Bang, tadi. Nah, itulah yang disebut dengan al-mannu bis sadaqah, suka menyebut-nyebut pemberian nang ujar Allah Ta'ala tadi bisa membatalkan daripada pahala sedekah. Pemirsa TV Tabalong rahimakumullah. Al-mannu atau disebut juga al-mannan, itu adalah nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang boleh dan pantas menyebut-nyebut pemberian cuma Allah Ta'ala, karena beliau bernama Al-Mannan. Ujar Allah Ta'ala, dulu ikam kadada ku adakan. Nah, memang wajar. Dulu ikam sakit ku sembuhkan, ujar Allah Ta'ala. Dulu ikam miskin aku kayakan. Nah, dulu engkau sesat kuluruskan, ujar Allah Ta'ala. Nah, jadi yang pantas Al-Mannan itu cuman Allah Ta'ala. Ada kita, amun kita bersifat Al-Mannan juga, Al-Mannu tadi menyebut-nyebut sedekah, berarti kita tak ambil sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sekalian rahimakumullah. Kemudian, nah, dan al-mannu ini termasuk daripada dosa hati, dan ia termasuk daripada dosa besar.
Nah, jadi orang yang menyebut-nyebut pemberian ini, nah dosanya besar, maka pemberiannya tadi kada berpahala, malah disiksa pulang akhirnya. Nah, itu akibat daripada al-mannu bis sadaqah, menyebut-nyebut pemberian tadi. Maka ini ngalih lagi ya lah. Bila sudah memberi, oh aku tuh memberi itu barianku tuh. Nah, hati-hati. Tuh si anu nang sugih tuh aku tuh mudali. Nah, tujuh benar menyebut nang itu tuh. Kada tahu kita pas pacangan hilang pahala kita. Sangkaan kita sudah banyak nih apa bersedekah, banyak memberi orang. Tapi kita kada tahu musiah kejadian seperti ini pas habis pahala kita. Nah, rugi kita jadinya. Jadi bila kita bersedekah, nah artinya apa? Jangan disebut-sebut. Apalagi tadi sampai menyakiti hati orang yang diberi. Pemirsa TV Tabalong rahimakumullah. Kemudian menurut para ulama, termasuk daripada al-mannu bis sadaqah ini, menyebut-nyebut pemberian atau kebaikan ini adalah yaitu merasa diri lebih mulia, merasa diri lebih berhak untuk dihormati daripada orang yang diberinya. Merasa diri lebih berhak untuk diutamakan daripada orang yang diberi. Ini termasuk al-mannu juga. Ulun memberi orang, lalu perasa ulun ini merasa lebih mulia daripada inya. Nah, termasuk juga ini. Ulun memberi orang, ulun merasa lebih berhak untuk dihormati daripada inya, lebih berhak untuk dimuliakan daripada orang yang ulun beri. Ini termasuk al-mannu juga. Nah, jadi ketika kita memberi orang, jangan pang merasa harap pada orang, sama aja lah. Kenapa garang? Oh, inya buat baik juga lawan kita karena mau menerima sedekah kita tadi. Nah, itu. Kemudian termasuk juga daripada al-mannu ini, yaitu andainya ada orang berkata, jakannya kada aku turun tangan, ada harapan biris masalah itu, aku benar turun tangan. Ini termasuk juga al-mannu. Asalnya ada orang masalah apakah kada biris, kita turun tangan nih, biar sudah kita biris masalah loba pada hon, jakannya kada aku turun tangan, kada biris masalah. Nah, ini hilang pahala itu tadi. Karena digolongkan kepada al-mannu itu tadi. Nah, hati-hati benar kita. Makanya ini ya ngalih hendak merasa harap tadi bang. Nah, kemudian termasuk juga daripada al-mannu ini ialah yaitu menuntut terima kasih dari orang yang diberi setelah memberi orang. Orang gak ada ingat berterima kasih, sarik kada tahu terima kasih gitu jar. Nah, jadi menuntut terima kasih artinya apa? Kita nih hendak supaya orang tuh berterima kasih lawan kita, berbuat baik lawan kita. Kenapa kita pang hendak berbuat memberinya? Jangan, artinya bila inya berterima kasih, inya kada terima kasih itu kada apa-apa. Jangan gara-gara inya kada berterima kasih kita sakit hati, kita menyambatinya. Kita sambati kada tahu terima kasih, kada tahu balas budi, jangan kayak itu. Karena bisa menghilangkan pahala sedekah kita tadi. Pemirsa TV Tabalong rahimakumullah. Nah, jadi masalah sedekah ini ya tadi sebenarnya orang yang memberi itu berbuat baik, tetapi yang menerima pun juga sama pada berbuat baik. Jadi nang memberi, jangan merasa lebih hebat, lebih tinggi daripada orang nang diberi, karena ia pun punya jasa kepada kita. Tapi nang paling rami itu, ketika orang memberi, nang menerima nih berterima kasih, karena nang kelihatan ialah zohirnya orang memberi kita pang. Nah, orang memberi pang nih. Nah, lalu nang menerima nih berterima kasih, si nang memberi jangan merasa harap. Jadi ketika orang berterima kasih, sama-sama aja kita terima kasih juga, karena orang mau menerima sedekah kita tadi. Kan alangkah raminya nang kayak ini, tidak ada nang saling merendahkan.
Pemirsa TV Tabalong rahimakumullah, jadi al-mannu ini termasuk daripada dosa besar yang ada di dalam hati. Nah, cuman menurut para ulama dari kalangan manusia itu sebenarnya ada nang boleh al-mannu ini, nang kada berdosa. Pertama, Nabi kepada umatnya boleh menyebut pemberian. Ujar Nabi, nah dulu ujar Nabi engkau sesat lalu kuluruskan, nah itu boleh. Jadi Nabi kepada umatnya boleh menyebut pemberian. Yang kedua, boleh orang tua menyebut-nyebut pemberiannya, menyebut kebaikannya kepada anaknya. Tohoknya aku mau kasih ikam nih, kak inilah ikam, kan menyebut pemberian nih. Nah tapi kalau orang tua kepada anak boleh. Kemudian yang ketiga yang boleh, guru kepada muridnya boleh. Tohoknya aku malah jari ikam nih, udah nah boleh. Kemudian yang keempat, suami kepada istrinya. Nah itu orang-orang yang boleh menyebut pemberian. Selain itu, nah kada boleh. Bila kita menyambat pemberian, bisa jadi menghilangkan pahala sedekah kita. Tapi ini kisahnya kan apa? Kita mengisahkan orang batakun kada, mun orang batakun, jurang siapa bawa kap ngintu? Nah aku, nah ada apa-apa itu orang batakun. Amun kita ngisah-ngisahkan, nah aku tuh aja menyebut-nyebut pemberian karena merasa berjasa tadi. Nah itulah yang dimaksud dalam surah Al-Baqarah ayat 264 ini yang bisa membatalkan pahala sedekah kita. Apalagi sampai membuat orang sakit hati. Nah itu bisa membatalkan pahala sedekah. Pemirsa TV Tabalong dimanapun Anda berada, kita rehat sebentar. Insya Allah nanti akan kita sambung pada season tanya jawab. Pemirsa TV Tabalong rahimakumullah, ada beberapa pertanyaan yang masuk. Pertama dari Al-Banjari. Nah, beliau menanyakan, kan wayah ini banyak lo yang berpintaan pakai mobil yang taksi itu, sama yang bisa maandaki di lawang rajin pakai surat. Nah bisa tulisan diambil besok ya biasanya lah. Mana jauh-jauh pulang masjid atau langgar yang tertera di kertas itu. Nah ulun nih ada dengar kabar buhannya itu duitnya dibagi jar. Nah itu kayak apa hukum kita bersedekahnya, wan kayak apa hukumnya bagi yang meminta sumbangannya itu, lamun bujur kayak itu kejadiannya. Nah jadi masalah orang nang berpitaan itu, pertama kita kada tahu secara langsung. Nah, apakah memang bujur atau kada, kita kada tahu. Apakah mendustai cuma dibaginya, kada tahu juga kita. Nah di saat itu kita sangka baik artinya apa? Amun kita bersedekah nih, niatan kita untuk membantu masjid misalnya, dan kebetulan salah sasaran, tak bantu orang nang menipu tadi, kita tetap dapat pahala karena tergantung niat kita. Niat kita untuk bersedekah membantu masjid. Nah jadi kita tetap dapat pahala bersedekah ke masjid karena kita kada tahu bang apakah ini jujur atau kada. Jadi yang jelas niat kita dulu. Nah jadi sedekah yang salah sasaran tadi karena ditipu orang, insya Allah tetap dapat pahala sesuai niatnya. Adapun andainya si peminta tadi ia menipu dalam suratnya untuk membangun masjid, kenyataan dibaginya bukan untuk masjid, itu dosanya besar untuk si penipu tadi. Jadi dosa berdusta iya, kemudian dosa mengambil harta dengan zalim itu pun iya juga. Nah itu pertama pertanyaan dari Al-Banjari tadi. Kemudian dari Nurmedin, yang mana lebih diutamakan, sedekah apa bayar hutang? Nah jika memiliki hutang, nah ini dilihat dulu, apakah hutang itu jatuh tempo atau belum. Nah seandainya hutang itu sudah jatuh tempo, misalnya anggaplah
ulun berhutang misalnya 10 juta lawan orang, sudah jatuh tempo, artinya harus bayar 10 juta. Kenyataan duit itu ulun sodakahkan, maka hukum sodakah itu hukumnya haram. Sekali lagi, hukum sodakah itu hukumnya haram. Kenapa? Nih ada nang wajib bayar hutang, kenapa mau utamakan nang sunat? Anak bersodakah nang abdul, undang abdul tuh bayar hutang bukannya sodakah, karena bayar hutang hukumnya wajib. Nah, coba bayangkan seandainya kita ulun misalnya mau hutangi orang 10 juta, jatuh tempo hari ini juga bayar nih, habis jatah temponya, kenyataan kada bayar, orangnya bojor, maaf lah kada kau bayar duit kada ada. Pas kita mendengar kabar, sekalinya nang kada kau bayar hutang, nang kada berduit tadi bujur kada sakanya mau nyumbang ke anu aja, kayak apa kita berarti dustainya kita. Nah, jadi hukum bersedekah itu ada yang haram tadi karena jatuh tempo hutangnya, sedangkan hutang kada dibayar. Nah, ia mengutamakan apa tadi, bersedekah itu hukum sedekahnya haram. Tetapi andainya si ulun nang menghutangi tadi, si orang butang maaf lah ulun kada kau bayar pian, ulun nak membantu nang kebetulan masjid di parak rumah kami rahatan direhab, jadi nak membantu itu minta izin lawan pian, ujar orang tadi minta tambah temponya, ulun mah izinakan, nah itu boleh. Nah itu boleh. Kemudian ada hukum bersedekah itu bagi orang nang tahutang tadi, misalnya nih tahutang temponya belum jatuh lagi, sebulan lagi baru jatuh tempo, lalu pian sodakahkan dahulu karena jadi pian kayaknya bulan kayaknya ada pulang duitnya, nah itu kan ada apa-apa, nah itu bagus saja. Nah, jadi masalah mana yang lebih afdal, yang lebih diutamakan antara sedekah dan bayar hutang dilihat tadi. Amun temponya masih jauh, silahkan bersedekah. Kalau sudah sampai tempo, duitnya ngingin tuannya bayar, dahulukan hutang. Bersedekah kain aja lain kali, mun ada duitnya pulang. Nah, itu pertanyaan dari saudara kita Nur Medin. Kemudian dari Sarah Mai, kayak apa supaya kita bersedekah itu bujur-bujur ikhlas lah? Kayak apa supaya kita bersedekah itu bujur-bujur ikhlas lah, yuk, supaya kita kada ingat lagi. Kayak ini aja. Ketika kita bersedekah, niatakan di hati kita, ini aku mengirimkan gasan apa bekalku nanti ke negeri akhirat. Bahkan ada para ulama dalam kitab Al-Faidul Mukhtarah, ketika ada orang pengemis, ada orang peminta-minta datang ke rumahnya, ia gembira. Kenapa? Ini orang yang mengirim, orang nang pacangan membawakan bekalku ke negeri akhirat, ini orang yang bawakan, gembira. Jadi supaya kita kada mikirkan lagi kalau merasa kehilangan kita sedekah, jangan. Kenapa? Ini kada hilang. Bahkan sedekah kita itu, harta kita yang kita sedekahkan itu, ketika kita sedekahkan ia berkata, dulu aku fana, bisa binasa, bisa habis, sekarang aku sudah kekal. Ujar sedekah tadi. Dulu aku sedikit, ujar sedekah, ujar harta yang kita sedekahkan, sekarang aku jadi banyak karena sudah disedekahkan. Nah itu. Nah, jadi itu jawaban dari Sarah Mai tadi. Kalau menurut Kiai Haji Zainuddin MZ, supaya kita tuh sedekah, di sini nang kayak apa supaya ikhlas? Seperti orang makan sate, setelah makan sate lalu kita kawisi bahira, kada kagenangan lagi kalau sate keluar, kada lagi gitu ya lah. Nah, jadi ikhlas benar. Jadi ingatakan, ini sedekah kita untuk bekal, inilah nanti bekal kita yang kita kirimkan lebih dahulu ke negeri akhirat. Kemudian ada pertanyaan dari Mini Friday. Ulun batakon min, misal kita sedekah material, semen, pasir dan lain-lain ke masjid, tapi berapa tahun kemudian masjidnya direnov atau dibongkar, apakah amal jariah kita juga ikut terbongkar min? Nah, ya. Jadi sedekah jariah atau wakaf itu akan terus mengalir pahalanya kepada kita selama masih dipakai, selama masih digunakan manfaatnya. Kalaunya sudah kada digunakan lagi,
Mungkin hingga situlah umurnya. Tetapi biasanya panitia-panitia nang paham, selama itu masih kawa dipakai sidin, supaya mangganang orang-orang nang dadahulu suah bawa kap ya lah. Nah jadi nama-nama masih kawa dipakai biar bagian bawahnya kah, misalnya pasirin untuk bagian lantainya aja kemudian selagi masih kawa dipakai, biasanya panitia nang paham digunakan supaya wakaf orang yang terdahulu kada hilang. Nah, jadi munnya sudah hilang, jadi hingga situ umurnya sedekah jariah kita. Kemudian lagi pertanyaan dari Retno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Izin bertanya, apa boleh kita bersedekah dengan niat tertentu? Misal kita bersedekah dengan niat minta diangkat penyakit dari dalam diri kita. Nah, boleh. Bahkan ini pernah diajarkan oleh Nabi. Para habaib pernah ada dulu ada lagi ulungaran sih dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah, ada seorang habaib yang sakit datang berkunjung, sahabat sidin habaib juga, lalu menceritakan tentang sakitnya. Jadi ujar habaib nang bailang tadi, coba pang lagi berobat dengan cara kakek kita, yaitu dengan cara apa? Dengan cara sedekah. Jadi bersedekah, ya Allah, dengan berkat sedekah ulun ini sembuhkan ya Allah penyakit ulun, angkat penyakit ulun. Nah jadi itu boleh. Nah. Kemudian lagi ini ada pertanyaan dari Nazatul, kayak apa kak jua kalau misal orang tua bersedekah, orang tuh bersedekah gitu, nah kayak apa kalau misal orang tuh bersedekah tapi dalam hati mengharap imbalan atau balas budi. Jadi bila apa-apa diungkit-ungkit sedekahnya dan yang menerima bersedekah merasa ada hutang budi. Nah ini pas seperti yang kita bahas tadi, sedikit-sedikit diungkai sedekah, ikam ini aku memberi, ikam ini aku memudali. Nah ini disebut dengan al-mannu bis sadaqah tadi, menyebut-nyebut pemberian nang di situ ia merasa berjasa kepada orang nang diberi dan ia menganggap rendah kepada orang nang diberinya. Sikit-sikit diungkit, ikam ni aku. Nah itu tadi bisa menghilangkan pahala sedekah. Kemudian lagi dari Zaki, ulun hendak batakun, kayak apa hukumnya misalnya ada orang bersedekah tapi dijadikan konten di medsos. Nah bersedekah dijadikan konten di medsos, di Facebook misalnya, ngatuk lawang orang miskin, kemudian setelah dibukai memberi gula, hintalu, baras. Bolehkah? Dilihat niatnya dulu. Apabila niatnya supaya dipuji orang lain, supaya dianggap dermawan, itu namanya ria. Kalau ria kada jadi pahala, berarti kada ikhlas. Nah, tetapi boleh dengan jalan supaya diikuti orang lain. Misalnya ada orang miskin di kampung, lalu kita buat di konten, artinya kita membantu sidin ini supaya hati orang-orang lain yang dermawan terketuk pintunya untuk kasihannya sidin tuyit. Nah jadi kita sebelum menyuruh orang bersedekah kita berdahulu. Nah jadi boleh seperti itu kalau niatan supaya diikuti orang lain selama di hatinya tidak ada perasaan hendak ria, hendak dipuji orang. Nah jadi boleh. Nah jadi andainya kita melihat orang nang seperti itu nih, nah kita sangka baik aja, mungkin sidin hendak supaya napa gawiannya tadi diikuti orang lain. Nah jangan kita rianya itu jangan dulu kita, karena yang namanya ini hati bang. Jadi jangan kita menganggap orang itu ria, jangan. Nah pemirsa TV Tabalong rahimakumullah, nah jadi jangan kita bersedekah tadi dengan ria, karena bisa menghilangkan pahala kita. Nyam sudah ulun melihat pian konten di Facebook, katok rumah orang miskin keluar ada memberi hintalu, memberi baras, hendak masuk ke dalam, tunggu semat kita berfoto dulu jar. Wah berfoto, setelah berfoto sakanya diambil lagi
dibawa bulik. Nah ini menipu, ngaran yang ini sudah menipu, menyakiti hati orang pulang. Nah itu dosa. Kemudian terakhir, bolehkah kita bersedekah diumumkan di masjid atau dilanggar? Misal Roni bin Abdullah menyumbang uang sebesar 500.000 untuk pembangunan langgar. Apakah termasuk riya dalam bersedekah karena diberitahukan kepada masyarakat? Nah ini mirip dengan orang saprah amal, pekan amal. Jadi boleh diumumkan oleh panitia dengan niatan tadi supaya hati yang lain tergerak juga untuk membantu musala, pembangun masjid, boleh. Nah cuman sinang memberi, jangan tadi merasa harat, merasa riya. Si pemberi kan ada minta mau makan, cuman panitia langgar, panitia masjid wajar ya lah mau makan, karena padahal orang kada diumumkan pulang. Nah jadi itu wajar diumumkan di langgar masjid bila ada orang menyumbang untuk langgar atau masjid. Nah dan sinang menyumbang mukawa jangan sampai besar hati ganal baju gara-gara sampai orang. Nah supaya jangan sampai hilang pahala. Pemirsa TV Tabalong yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah pertemuan kita pada kali ini. Semoga ada manfaat dan berkahnya. Marilah kita bersedekah, ringankan hati memberi kepada yang kurang mampu, tetapi dengan ikhlas. Jangan disebut-sebut apalagi sampai menyakiti hati orang nang beri. Tapi kalau orang nang bertanya kepada kita, kita jelaskan supaya menjadi teladan, supaya diikuti, kada jadi masalah. Asal jangan sampai kita menyakiti orang lain, menyebut-nyebut kembali karena merasa diri telah berbuat baik, itu bisa menghilangkan pahala sedekah kita. Mudah-mudahan ada manfaat dan berkahnya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.